mata uang dalam proses pengelolaan haji dan penguatan ekonomi umat. Hal ini tidak bisa dilihat secara deterministik, tapi harus dilihat sebagai dualitas yang saling berkaitan. Di satu sisi, ketika dana pengelolaan haji yang besar itu bisa ikut memperkuat perekonomian umat, itu akan banyak juga yang rakyat Indonesia akhirnya mampu untuk berhaji. Begitu juga sebaliknya, itu merupakan sisi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan pengelolaan haji, sebenarnya banyak sekali. Di satu sisi banyak persoalan, di sisi yang lain juga sistem kita sudah sebenarnya banyak dipuji oleh beberapa negara. Misalkan pujian dari Kementerian Agama Turki, Profesor Mehmet Gomez, yang memuji bahwa sistem haji kita itu sudah satu-satunya yang melakukan first come first serve, ya. Orang yang pertama kali daftar itulah yang dilayani, berbeda dengan di Turki misalkan yang itu melalui sistem undian. Nah, di hadapan kita sudah hadir Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Dr. Anggito Abimanyu. Kita berharap beliau tidak hanya memaparkan soal perencanaan manajemen itu sendiri, tetapi juga gagasan-gagasan pribadi beliau terkait dengan sistem manajemen pengelolaan dana haji yang baik dan bagaimana itu bisa menjadikan berefek pada penguatan ekonomi umat. Baik, untuk tempat dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Anggito Abimanyu. Untuk sesi pertama mungkin akan dipresentasikan sekitar 30 menit, Pak. Kemudian dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat aku saya Bambang Adin Juhaidin Jamaludin Sekjen ada siapa? Sekjen Pak Sekjen apa ya? Yakin Simatupang. Diri. Jaketnya warnanya biru, hebat sekali. Sekalian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bersilaturahim. Saya atau kami membuka diri untuk bersilaturahim dengan rekan-rekan aktivis, khususnya mahasiswa, calon-calon jamaah haji. Sekarang kalau dalam waktu tunggu 10 tahun, berarti 20 tahun, ya insya Allah naik haji mau 50 tahun itu sangat ideal gitu, kalau baik, saya punya paparan tadi mungkin karena temanya sedikit agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan di depan. Mungkin saya akan menyampaikan 3 hal saja. Nanti akan kita buka diskusi karena saya yakin informasi mengenai haji ini sudah cukup banyak. Apalagi kalau ini berikutnya coba dilihat berapa kuotasi dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan di KPK itu sudah menjadi headline ya. Headline saya terakhir diperiksa oleh KPK minggu yang lalu dan kembali menjadi headline lah ya di media
meskipun apa yang diperiksa atau diselidiki dengan apa yang berkembang di media itu sangat berbeda ceritanya. Kalau di dalam itu rasanya sweet aja gitu, nggak ada isu yang serius menurut saya loh ya. Tapi yang di media itu angle-nya sudah agak bergeser, menanyakan mengenai istrinya Pak SDA gitu. Jadi ada beda gitu karena memang sedang lagi pemilu gitu. Jadi saya sih bisa maklum ya kenapa ada pergeseran dari pemberitaan dari yang seharusnya itu membicarakan bagaimana masalah pengadaan pelayanan itu dilakukan di Arab Saudi itu lalu bergeser. Tapi saya menyampaikan pertama begini, jadi haji umroh itu punya tiga dimensi ya. Dimensi pertama untuk ibadah. Jadi, karena haji itu adalah rukun Islam kelima, dia ada karena ibadah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana berupaya untuk mencapai haji yang mabrur. Ya. Dalam visi kami mencapai nilai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Itu yang pertama yang sebetulnya menjadi fokus dari setiap organisasi penyelenggaraan ibadah haji. Itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kami tentu di kementerian itu melayani jamaah atau Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah itu untuk mencapai nilai kemakmuran semaksimal mungkin, karena yang namanya kemakmuran itu adalah urusan Allah sebetulnya. Tapi manusia itu diwajibkan atau penyelenggara diwajibkan untuk bisa melayani ibadah itu mencapai tingkat yang paling baik. Yang kedua, aspek yang kedua itu adalah aspek sosial, ya kan? Aspek sosial. Kenapa aspek sosial itu cukup dominan di dalam ibadah haji? Kalau Anda lihat, coba lihat terus lihat breakdown dari jamaah haji kita menurut provinsi, ya, provinsi. Itu daerah yang daerah yang memiliki populasi Islam terbesar atau daerah yang punya tradisi Islam itu punya jamaah haji dengan antrean paling panjang. Coba saya pengen tanya sekarang, daerah mana kira-kira atau provinsi mana yang memiliki antrian jamaah haji terpanjang? Bukan. Salah kan? Pak. Bukan. Jatim jumlah jamaahnya paling besar, tetapi antrean yang paling panjang di mana? Papua paling pendek. Sebagaimana? Indonesia. Sulawesi Selatan. Kabupatennya mana? Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo itu waktu tunggunya sudah 20 tahun. Ya. Yang kedua di mana coba? NTB. Yang ketiga di mana? NAD Aceh. Jadi itulah daerah-daerah yang memiliki kultur ataupun tradisi haji yang cukup tinggi. Kalau Anda lihat ke Wajo ataupun datang ke NTB, saya pernah pada waktu bulan Ramadan itu datang ke satu kabupaten di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Itu waktu sholat itu 3 shaf pertama itu semua sudah haji. Serban haji dan sebagainya. Saya tanya ini pasti haji. Kemudian waktu ada kenduri itu yang duduk di depan adalah mereka yang sudah pernah haji. Jadi ada masalah sosial di dalam aspek perhajian itu sendiri. Jadi haji itu menjadi suatu predikat sosial, predikat kelas tertentu di dalam masyarakat. Dan itu dikenal di beberapa daerah sebagai suatu identitas. Jadi kalau ini belum haji rasanya belum afdol. Ya. Dia tidak bisa sholat di 3 shaf pertama. Itu ada itu sampai begitu ya. Begitu. Jadi kalau ada kumpulan itu mereka yang berhaji biasanya mereka pakai sorban dan mereka predikat haji itu mereka sangat bangga dengan predikat haji itu. Kalau kenduri makannya duluan gitu. Dianggap makomnya dianggap yang paling tinggi. Jadi itu ada strata sosial yang menarik di dalam masyarakat kita. Ya. Nah yang ketiga adalah masalah ekonomi keuangan. Nah saya mempelajari ya bahwa sebetulnya kenapa masalah haji ini begitu
menarik untuk dibicarakan. Ya tentu jarang sekali orang yang membicarakan mengenai masalah ibadah. Jarang sekali ada diskursus ataupun jarang sekali ada diskusi di media itu mengenai aspek ibadahnya. Itu jarang sekali saya temui. Ya, jarang sekali. Seringkali kita membuat muzakara haji tapi hampir tidak ada media yang menyoroti masalah muzakara haji, di mana masalah dam, masalah mikot, masalah keabsahan haji, rukun haji, wajib haji, jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat secara umum terbuka gitu ya. Keabsahan haji jarang sekali dibicarakan di media massa, kecuali yang mungkin referensi-referensi akademik atau referensi atau oleh media-media Islam memang ya, tapi jarang sekali di media umum. Yang kedua, masalah sosial juga jarang dibicarakan. Nah, yang paling banyak, yang paling kontroversial adalah atau yang mudah membicarakan adalah masalah-masalah terkait dengan fulus atau dana atau uang haji. Nah, jadi saya mencoba mempelajari, saya kan baru 2 tahun ya menjadi mendapatkan amanah menjadi agen haji, dan saya sudah menulis buku. Saya mencoba mengerti kenapa kok masalah haji ini menjadi masalah yang dibicarakan dan menjadi olah-olahan, bahkan mungkin fitnah, mungkin sampai pada pemeriksaan dan sebagainya. Itu adalah masalah yang terkait dengan keuangan haji, dan itu terkait dengan pelayanan haji dan sebagainya. Saya akan masuk kepada area itu ya, dan nanti di mana sih haji ini bisa menjadi sumber untuk menggerakkan mereka.